Kisah akan dimulai. Tumben bener nih, bener naratornya ya. Aduh. Dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berjalan menuju kembali ke rumah mereka. Akan tetapi tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang sedang duduk di atas tiang besi yang sedang pelangak-pelongok dan gak karuan. Nah, sang istri yang merupakan seorang dosen di Universitas Pemersatu Bangsa itu lalu mengatakan kepada suaminya bahwa pria yang duduk di atas tiang itu dulunya merupakan siswanya, yang diketahui saat ini ia tidak memiliki keluarga dan hanya hidup sebatang kara. Dan lalu film baru saja akan dimulai. Sabar, sabar, sabar ya. 出来事だった。 Keesokan malam harinya, saat sang istri pulang dari pekerja dengan hanya seorang diri, dan seperti biasanya, ia kembali melihat siswa yang sedang menyendiri di tempat tongkrongan itu. Nah, Bu Bos yang cantik, putih, dan cukup menggoyangkan iman mimin ini bernama Minami Hatsukawa. Merasa penasaran dengan siswanya tersebut, Minami pun bertanya kepadanya. Akan tetapi siswanya yang memakai dasi merah itu hanya berdiam diri. Dan entah mengapa ia lalu pergi meninggalkan Bu Bos dosen. Dan entah mengapa ia lalu berlari pergi meninggalkan ibu dosen. Melihat hal tersebut, Minami pun merasa iba dan penasaran dengan apa yang telah terjadi terhadap siswa si dasi merah. Setibanya Minami di rumah, ia pun menjamu sang suami sambil minum jamu Nyonya Menir. Akan tetapi kebersamaan yang indah itu seketika menjadi kesedihan dan kekecewaan, yang dikarenakan sang suami mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tugas untuk pergi keluar kota selama 1 minggu. Tentu saja untuk mengecek proyek-proyek besar yang ada di jembatan Ancol. Ya, Minami yang merupakan istri idaman Mimin berusaha tetap mensupport pekerjaan suaminya dan akan tetap menanti kedatangannya dengan bersabar. もうすぐ辞めるんだし。そうだね。ねえ、これ食べた？これ美味しい。美味しいよね。 Lanjut cerita, 1 minggu telah berlalu. Seperti hari-hari biasanya, Minami pun kembali bertemu dengan siswa si dasi merah. Akan tetapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini si dasi merah ini akhirnya mau menjelaskan kepada Bu dosen tentang apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Diketahui si pria dasi merah yang pura-pura galau ini bernama Mas Kipli. Halo Mas Kipli. Mas Kipli. Melihat si Kipli yang sangat sopan dan baik itu, sehingga terbentuklah partikel-partikel dan molekul kedekatan yang sangat intim di antara mereka berdua. Boy, naratornya, wih, serem ini, serem nih. Aduh, naratornya serem kali ini gue nih. 気をつけてね。 Suatu ketika Minami pun dikejutkan dengan keadaan si Kipli yang telah babak belur di wajahnya. Minami yang kembali merasa iba melihat keadaan si Kipli langsung mengajaknya untuk mampir ke rumah guna mengobati luka-luka dari si Kipli. Saat sudah sampai di rumah, Mak Minami pun dengan telaten mengobati luka-luka yang diderita oleh si Kipli, beserta menutup luka di wajahnya dengan menggunakan Hansaplast agar sedikit kelihatan lebih tampan seperti Mimin. Kemudian si Kipli pun memberitahukan bahwa mukanya yang telah bonyok ini yang diakibatkan ia telah dihajar oleh debt collector karena ia belum melunasi kreditan sandal jepitnya, dan saat ini ia sangat takut untuk kembali pulang ke rumahnya. Mendengar hal tersebut, Minami yang kembali merasa iba memberikan si Kipli untuk menginap 1 malam di rumahnya. Nah, saat tengah malam, Minami pun melihat si Kipli yang sedang pura-pura tidur. Akan tetapi saat Bu Minami akan kembali ke kamarnya, ia pun dikejutkan dengan penampakan si dasi merah yang langsung menyergapnya, beserta memaksanya untuk melakukan hal yang kita inginkan. Wih, apa itu ya? Enak itu. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Kancut.
Keesokan pagi harinya, Budosan Minami pun memarahi atas semua tindakan yang dilakukan oleh si Kipli. Dengan pura-pura, si Kipli pun lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa saat itu ia tak mampu menahan Johnny Yes papanya. Lalu belum juga Budosan selesai ngomel, si Kipli yang sok-sokan baper itu tanpa meminta izin langsung saja menyelonong melipir pergi meninggalkan Bu Minami. ちゃんと学校来て。 Ternyata Bu dosen telah lama tidak mendapatkan asupan nutrisi batang singkong dari suaminya itu. Jadi terngiang-ngiang dengan lele-lele yang menyengat milik si Kipli. Sehingga ia pun berusaha untuk mencari alamat tempat tinggal dari si Kipli. Dan berkat doa kita semua, di kala itu Minami pun berhasil menemukan alamat dari si Kipli. Nah, saat Minami masuk ke rumahnya, ia pun melihat si Kipli yang masih saja sok-sokan akting sedang bersedih. Lalu untuk menenangkan hatinya, Bu Minami pun menawarkan persawaannya yang begitu hijau untuk segera dibajak oleh si Kipli. Enak, Kipli dapat lagi. Kipli bagi Kip. Sehingga untuk yang kedua kalinya, si Kipli yang memiliki piagam penghargaan siluman buaya buntung itu kembali berhasil menyengat goa-goa milik Bu Minami. Dan akhirnya film ini pun berakhir dengan Minami yang merasakan kesakitan dan juga sedikit keenakan. Oh, enak itu tuh. Lagi ya Banona pernah ini. Aduh. Oke guys, itu ya cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah belajarlah seperti si Kipli yang selalu bersabar dalam menghadapi semua cobaan yang selalu menerpa di dalam hidup kita. Percayalah suatu saat nanti akan lebih baik dari sebelumnya. Cie, so bijak naratornya ini. Duh, makan apa naratornya nih? Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Oh ya, jika ada yang mau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adios. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap.